Pernahkah kamu mengunjungi acara sekaten di alun-alun Keraton Yogyakarta atau Solo? Seru sekali ya. Itu adalah salah satu adat istiadat memperingati Maulid Nabi Muhammad sebagai bentuk rasa syukur. Di video kali ini kita bahas yuk norma dan adat istiadat daerahku. Ada apa aja ya? Catat bagian terpenting dari materi ini ya. Indonesia kaya akan keragaman budaya yang di dalamnya memiliki norma dan adat istiadat yang berbeda-beda. Lalu, apa ya norma itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat kelompok masyarakat yang dipakai sebagai panduan tingkah laku dan setiap warga harus menaatinya. Jadi, norma bersifat nyata, tegas, jelas, dan mengikat. Seseorang yang melanggar norma akan diberi hukuman atau sanksi tertentu. Sanksi adalah konsekuensi yang diberikan saat seseorang melanggar norma, bertujuan untuk menegakkan aturan dan mencegah pelanggaran berulang di masa depan. Sehingga, norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah masyarakat untuk mengatur tatanan tingkah laku serta memiliki sanksi yang tegas. Selanjutnya kita bahas yuk, ada apa aja ya norma-norma di Indonesia? Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah aturan hidup berupa perintah dan larangan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini dianggap sebagai dosa yang akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kedua, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup tentang tingkah laku baik dan buruk berupa bisikan dari hati nurani manusia. Pelanggaran norma ini dapat menimbulkan rasa bersalah, penyesalan, atau malu. Lanjut, ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang baik buruk tingkah laku yang dilakukan. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat atau nilai-nilai masyarakat. Nah, individu yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan biasanya mendapat sanksi sosial berupa teguran, celaan, atau pengucilan sosial. Terakhir, ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Sanksi hukum yang diberikan bagi pelanggar norma ini berupa denda atau hukuman penjara. Lanjut, kita bahas yuk tentang adat istiadat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adat istiadat ialah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Jadi, adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Di beberapa daerah, ada aturan adat yang kemudian diserap oleh pemerintah. Aturan adat ini dijadikan peraturan daerah yang mengikat warganya secara hukum. Lanjut, kita bahas yuk adat istiadat di beberapa wilayah Indonesia. Pertama di Jawa Barat, masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten memiliki aturan memisahkan Baduy dalam dan Baduy luar. Di wilayah Baduy dalam, masyarakat tidak boleh menggunakan alat elektronik, tidak ada listrik, tidak boleh mengembala ternak di area aliran sungai, dan masih banyak aturan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan sistem adat dan melindungi dari perubahan. Nah, masyarakat Baduy dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang tradisional dan selaras dengan alam, seperti menyimpan bahan pangan dengan menggunakan sistem lumbung. Lanjut kita ke Bali yuk. Di Bali ada pemimpin dan petugas adat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah yang disebut pecalang. Pecalang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban saat dilaksanakannya upacara adat. Selanjutnya Riau. Di Kabupaten Kampar Riau memiliki adat istiadat yakni masyarakat melakukan pernikahan sesama suku akan dikenakan sanksi berupa pengucilan dan membayar denda 1 ekor ayam, kambing, atau kerbau. Hal ini dinilai melanggar norma karena menikah sesama suku sama dengan menikahi saudara-saudara. Nah, masyarakat Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur memiliki adat istiadat yakni berburu paus sekitar bulan Mei sampai November untuk memenuhi kebutuhan protein warganya.
Namun terdapat salah satu aturan, yakni tidak berburu paus jantan dan betina yang sedang hamil. Terakhir, Papua. Salah satu suku di Papua, yakni suku Dani, memiliki adat istiadat yang unik sebagai simbol rasa duka dan kesedihan apabila anggota keluarga meninggal dunia dan dipercaya dapat mencegah kemalangan tersebut terjadi kembali. Adat itu dikenal dengan tradisi potong jari. Ih, seram ya. Dengan melestarikan adat istiadat, kita juga melestarikan kearifan lokal yang sangat berharga bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu dia norma dan adat istiadat di daerahku. Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!